Astagfirullah. Bagian kepala teman-teman. Nih, pohon ini yang gede nih. Perasaan kayak ada yang pakai debuk gitu loh. Sebelah sini apa ya? Ada lihat sesuatu nggak? Halo? Baru juga datang lagi. Astagfirullahaladzim. Anjir. Ini kalau kena kepala lumayan nih. Astaga. Bukan. Dengar gak ada yang jatuh lagi sebelah sini. Ini baru saya datang ke sini belum lama loh. Ini sekitar pukul 9 kalau nggak salah nih.
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa berjumpa lagi. Sebenarnya ini tadi habis hujan. Kenapa saya datang ke sininya itu malam? Karena sore itu hujan gede ya. Jadi saya nggak bisa bikin konten dari sore. Tapi nggak apa-apa karena perlu kalian ketahui di sini tuh lokasinya ekstrim ya. Kalau kalian tadi sadar di awal aja saya datang udah ada kayu jatuh ya, entah itu. Tapi kita berpikir positif dulu, mungkin itu dari kelelawar ataupun emang dari ranting-ranting di atas yang udah lapuk ya teman-teman. Buat saat ini saya lagi ngangetin badan dulu, mau bikin kopi. Kalian pantengin aja, jangan lupa di like video ini dan di share juga ya. Oke teman-teman, kopinya udah mateng, kita mending ngopi dulu ya di sini sambil merasakan dulu lokasi di sini seperti biasa. Dan malam ini kebetulan saya itu sebenarnya udah makan ya, udah mengisi energi. Jadi mungkin langsung aja kita eksekusi tempat ini karena lokasinya di sini posisinya juga udah malam. Ini sekitar tengah 10 mau jam 10. Tiba-tiba ada angin, hawanya dingin banget nih. Tapi nggak apa-apa, kita mau cerita dulu. Tapi sebelum itu kita seruput dulu kopinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget teman-teman. Oke. Di sini saya bakal bercerita mengenai lokasi di sini, histori yang ada di lokasi ini. Jadi lokasi ini tuh dipercaya penunggunya itu sosok Mas Poci, teman-teman. Jadi Mas Pocinya ini bukan tanpa sebab ya. Halo? Sebelah sini teman-teman suaranya. Jadi si Mas Pocinya ini tuh katanya bukan tanpa sebab teman-teman. Kalian mau percaya atau enggak pun enggak apa-apa, karena ini saya mendengar cerita ini tuh dari narasumber yang memberikan lokasi di sini ya. Jadi si lokasi ini tuh
Awalnya kuburan-kuburan biasa teman-teman, kan kalian tadi lihatnya ada beberapa kuburan di sini tuh. Sama ini tuh bisa disebut hutan, terus hutan milik seseorang, terus ada kuburan beberapa biji, kayaknya kuburan keluarga. Cuman teman-teman, si Mas Poci ini tuh beredar karena kan di atas itu jalan ya, jalan menuju ke pegunungan. Jadi orang-orang yang suka berlalu lalang itu katanya kerap diganggu sama Mas Poci ini. Jadi si Mas Poci ini tuh katanya tercipta dari seseorang yang ingin apa ya, disebut balas dendam juga enggak, tapi kayak enggak terima mungkin ya, karena si Mas Poci ini tuh matinya gantung diri teman-teman. Kenapa bisa gantung diri? Katanya jadi si Mas Poci ini tuh ya, kita taruhlah itu tuh pengen balas dendam ya teman-teman. Jadi dia itu meninggal itu dikarenakan depresi teman-teman. Depresinya kenapa? Karena katanya dia itu orang yang semasa hidupnya ini tuh suka main, kalian tahu nggak, kalau zaman sekarang mungkin judi online ya teman-teman. Dan itu apa namanya, sangat-sangat bisa membuat orang gila teman-teman. Nah, jadi katanya si 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 Mas Poci ini tuh tercipta karena si ini pohon ini yang gede nih, di atas ada benturan nih. Intinya kita perjelas aja, kita persingkat. Jadi mungkin si Mas Poci ini tuh nggak terima karena meninggalnya itu dikarenakan depresi, karena banyak kalah mungkin ya dari judo, jadi depresi, terus pusing, banyak utang numpuk ini itu semacamnya seperti itu. Terus katanya gantung diri lah di sekitaran lokasi ini. Kalau dikuburinnya mah bukan di sini ya, cuman katanya si Mas Poci ini tuh malah suka mengganggu orang-orang yang berlalu lalang di sini kayak gitu. Dan orang-orang yang mempercayai kalau si sosok Mas Poci ini tuh orang yang pernah gantung diri di sini. Jadi kayak menuntut apa ya, kayak menghasut orang-orang ya, namanya hantu mungkin ya. Jadi kayak mungkin pengen menjerumuskan ataupun gimana, saya kurang tahu juga karena saya belum pernah. Ini di atas pohon loh, tapi disenterin nggak ada loh. Intinya mungkin ceritanya seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini pernah ada seseorang yang gantung diri dikarenakan ulahnya sendiri ya. Dia terlibat judi lah, intinya seperti itu. Terus banyak utang, depresi, gantung diri di sini. Dan katanya si Mas Poci ini tuh jelmaan dari orang yang gantung diri di sini dan kerap mengganggu orang-orang yang suka berlalu lalang di atas ya teman-teman, seperti itu. Nanti kita cari pohonnya yang mana. Katanya sih pohonnya udah ditumbangin ya, karena kepercayaan orang-orang di sini itu yang membuat si Mas Pocinya ini tuh betah di sini. Jadi makanya si pohonnya itu ditumbangin. Jadi ceritanya seperti itu aja. Kalian pantengin, kita bakal uji nyali di sini gimana suasananya. Kalian pantengin dengan seksama. Kalian pasang headset, kadang suka ada suara-suara yang enggak saya dengar waktu di kamera, kadang terdengar. Oke?
Sebelah sini loh. Suaranya ada sebelah sini tadi. Ini apa? Astagfirullah. Ada suara yang katanya. Ini motor saya, teman-teman. Mana sih? Apa ini ya bekas pohon-pohon yang ditumbangin itu? Alah, kita uji nyali lagi ya. Suaranya dari tadi kayak ada di dekat saya, teman-teman, tapi nggak ada wujudnya loh. Halo? Ini apa ini? Astagfirullahaladzim, anjir. Kaget ada orang-orangan. Banyak baju-baju ini kok yang dipakai buat nakut-nakutin hewan kali ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung explore aja. Kita kuak lokasi di sini ya. Tapi sebelum itu kita spill dulu kuburannya di sini. Ini kuburan, beberapa kuburan ya. Jadi ini tuh kuburan keluarga sebenarnya teman-teman. Jadi bukan. Halo? Ini apa nih? Ini apa nih? Nih. Astagfirullahaladzim. Anjir, kirain bakunkun lagi naplok. Wait. Tuh lihat tuh. Kayak bakunkun yang lagi naplok anjir. Ya enggak sih? Tuh. Tuh tangannya nih. Tangannya kayak lagi pegangan. Tuh. Tapi kayaknya bukan ini. Ini tuh karung ya. Anjir, merinding tapi dilihatnya. Jadi kuburannya ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan di sebelah sana ada lagi, tapi sebelumnya kita mau tutup tenda dulu Oke. Kita lanjut. Kita masuk ke kedalaman hutannya ya. Di sini nggak tahu kenapa saya agak mual. Jadi perut saya kayak mual aja. Ini ada kuburan lagi nih, satu nih. Dan di sini ada bambu kuning ya. Jadi bambu kuning ini tuh katanya dipercaya sebagai sarangnya. Dengar gak? Sini nih suaranya nih. Nih. Tapi nggak ada sosok wujud atau apapun itu. Dikenal sebagai sarangnya makhluk halus atau Mas Wowo ya biasanya. Cuman katanya lokasi di sini mah penunggunya itu Mas Poci teman-teman. Ini saya sengaja lampunya pakai yang agak redup ya biar menambah suasana
horornya teman-teman. Soalnya kalau terang-terang banget itu membuat si makhluk-makhluk halusnya juga kadang suka ini ya, malu-malu gitu katanya sih, tapi saya nggak tahu. Kalau kesini udah masuk, anjir kaget mulu ini nih. Udah masuk ke kedalaman hutan. Tuh. Ada yang bisa lihat sesuatu nggak? Assalamualaikum. Dari tadi kayak ngedengar suara yang jalan-jalan kaki gitu. Yuk kita ke sini. Oh, ini masih ada kuburan lagi. Nih. Ternyata ini masih ada kuburan di sini ya. Dengar gak? Ya. Katanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wait. Langsung ada yang ngetawain anjir. Kita coba spill dikit-dikit ya kuburannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Seperti biasa kalau kita ketemu ke kuburan ya teman-teman, kita doain ahli kubur yang ada di sini ya. Berdoa menurut kepercayaan agamanya dan masing-masing berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian yang ngedengar suara kayak itu, jadi itu kayaknya ada yang lagi hajat ya, mungkin, cuman kok aneh. Tuh. Ini kayak pengajian atau suara ronggeng, dangdut atau apa ya? Nah, kita lanjut. Dengar gak? Dengar gak? Dengar gak? Kalian dengar gak? Kalian dengar gak? Kalian dengar gak? Astagfirullahaladzim. Saya mau masuk ke sini tapi perasaan saya gelisah teman-teman. Kayak nggak ngizinin saya buat masuk ke sini. Ada apa ya di sini? Astagfirullah. Tuh. Suaranya kayak ini loh, apa namanya? Kayak tembang-tembang jadul gitu loh. Nah, tapi kadang kayak ada suara lantunan ayat Al-Qur'annya gitu loh, teman-teman. Kita berpikir positif dulu ya. Takutnya emang ada pengajian atau acara-acara kayak qasidahan gitu ya, mungkin. Tadi sekelebat saya di sini mencium bau ini apa namanya? Kalian tahu bau ini enggak? Bau manis gitu, teman-teman. Manis kayak bau sawo. Kalian tahu sawo enggak sih? Sawo itu naonnya bahasa Indonesia? Ya sawo mungkin ya. Iya, sawo. Sini nih. Saya penasaran pengen masuk sebenarnya, cuman seperti yang tadi saya bilang, kayak hati saya kayak nolak gitu loh kalau buat masuk ke sini. Kenapa ya? Nih, lihat lokasinya. Saya takutnya saya maksain nanti celaka lagi kayak yang udah. Nih. Apa di sini ya lokasi si orangnya gantung diri? Walau alam ya, teman-teman. Masuk jangan teman-teman.
Kayaknya itu pengajian ya, atau mungkin acara apa gitu. Tapi kita masuk aja lah, tapi dikit ya, nggak nyampe ke dalam banget ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang bisa dengar? Ada yang bisa dengar gak? Astagfirullah. Jangan berada di atas pohonnya ya, takut ada ular. Loh? Ini ada pohon kelapa yang berlubang lagi. Kita coba cek, takutnya ada hewannya lagi ya. Wah, nggak ada teman-teman, cuman ada rayap doang. Lokasinya di sini kok aneh ya, jadi makin santai gitu. Kita balik lagi ke arah tenda aja ya. Karena lokasinya di sana kayak dingin gitu. Loh? Dengar nggak? Anjir, apaan sih ini? Dia penasaran. Wah, niat banget nih orang. Ini orang pasti niat banget nih buat nakut-nakutin anjir, pakai putih kayak gini. Kepalanya ditaruh batok lagi. Kirain emang bakun pun ya dari tadi. Kita balik ke tenda teman-teman. Saya agak ngap-ngapan, gak tahu kenapa ini. Kalian tahu ngap-ngapan nggak? Ngap-ngapan itu terengah-engah ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tabrak kalong paling. Positif dulu ya. Oke, kita nyalain dulu perapian ya. Deket suaranya nih. Ini mah anjing bener teman-teman. Saya takut ke sini. Takut ngegel ya. Karena kan kalau anjing itu suka ngegel teman-teman. Kayak siapa? Dari tadi gak ada anjing, sekarang udah ada anjing tengah malam. Woi! Kita nyalain api dulu. Habis itu kita santai lagi di tenda ya. Musim kawin kayaknya. Carilah, nanti juga hidup sendiri.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wah. Anjir. Aduh, anjir. Ada pocong teman-teman di dalam. Anjir, takut Oke teman-teman, astagfirullah. Di belakang di tenda tadi saya ngeliat ada sosok pocong teman-teman. Astagfirullahaladzim. Masih ada nggak ya di dalam Kita coba intip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana senter saya di sana semua lagi. Masih ada gak? Asli loh teman-teman. Tadi saya ngelihat ada sosok di sini, kayak lagi tiduran gitu. Oke, bentar ya. Oke teman-teman, jujur malam ini saya benar-benar terkuras banget energinya. Saya benar-benar keringetan, pundak saya, punggung saya berat banget sekarang. Ditambah saya mulai pusing juga. Tadi sempat mual ya waktu di sebelah sana. Waktu terakhir saya tadi nemuin pocong di tenda. Saya benar-benar gemeteran nih. Kalian bisa lihat sendiri kan tadi saya kayak ngambil kayak talinya gitu, keambil. Saya jambak di mukanya, saya nemuin ini, saya ngedapetin ini teman-teman. Coba ditulis di kolom komentar. Kok bisa ya? Ngeri banget nih asli saya. Bagian kepala teman-teman. Kurang jelas ya. Ntar. Sini, udah di sini tadi yang terang ya. Nih. Ini ngomong-ngomong, tonggong, kalian tahu tonggong nggak itu? Naon sih tonggongnya bahasa Indonesia sih? Punggung ya. Berat banget. Saya keringetan banget di sini, energi saya benar-benar terkuras. Jadi untuk videonya saya akhiri aja di sini. Saya nggak mau lanjut karena kalau maksain pasti saya bakal celaka di sini. Saya ngerti lah. Saya pernah ngalamin waktu di kuburan yang di rumah pocong muka gosong teman-teman. Saya maksain sampai saya di sana celaka ya. Saya nggak mau ngambil resiko lebih lanjut. Intinya di sini lokasinya emang ekstrim ya. Nah kan, suaranya makin malam banyak suara-suara yang aneh gitu loh. Jadi mungkin buat videonya cukup sekian. Terima kasih banyak yang udah nonton teman-teman. Saya di sini safety aja ya. Buat kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Jangan lupa like-nya dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.